Ya, kita kan nggak tahu berkomentar tentang kasus Pak Sambo ini apakah emang beliau punya bukti atau apa, kan kita nggak tahu, Pak. Ya, terlepas dari komentar-komentar apapun lah, saya pikir saya nggak ingin masuk ke sana ya. Cuman saya lebih tertarik bahwa pimpinan KPK mesti fokus dengan upaya memberantas korupsi yang sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Selamat sore nih, Pak. Selamat sore. Kita mau bincang-bincang, ini ada statement dari Pak Firly Bahuri lagi nih, Pak. Oh, ya. Ini Pak Firly Bahuri berkomentar tentang kasusnya Pak Sambo, Pak. Kata beliau, kasus ini gampang menurut beliau diungkapkan gitu, Pak. Terus beberapa netizen itu merespon, ya berkomentar lah, Pak. Harun Masiku aja sampai sekarang aja tahu kemana ya, nggak jelas kan bahasa gitu, Pak. Ini mau nanganin yang besar ya gitu kan. Iya. Tanda tanya sih, Pak. Gimana menurut Bapak itu, Pak? Ya, begini ya. Dalam pandangan saya memang setiap kasus pidana itu mestinya nggak sulit. Mestinya nggak sulit kalau bukti-buktinya lengkap. Nah gitu. Kalau terkait dengan tadi yang dikatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, ya memang catatannya banyak gitu. Iya, betul. Contohnya kasus Harun Masiku yang belum terungkap, belum dapat, lari juga belum bisa ditangkap gitu ya. Itu juga menurut saya kebangetan. Betul. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Kasus Lili Pintauli. Iya. Yang jelas-jelas dia menerima sesuatu gratifikasi gitu ya. Dan juga ada kaitannya dengan mengupayakan untuk mengubah bukti, dan terus kemudian ada dugaan juga kalau dilihat di media untuk mempersiapkan uang menyuap kepada Dewan Pengawas, juga itu kan kasus mudah. Betul. Tapi itu nggak dilakukan juga. Jadi disinilah pentingnya integritas. Ya, penegak hukum itu harusnya berintegritas. Integritas adalah ketika berbicara itu bicaranya nggak bohong gitu. Kalau bicaranya bohong, sulit ya. Begitu juga ketika mengomentari suatu masalah, ya komentarnya dengan objektif. Ya. Biasanya kalau mengomentari itu dirinya juga sudah bisa melakukan dengan baik. Betul. Tapi kalau dulunya dirinya justru malah bermasalah gitu ya, tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus kecil, ya baiknya nggak usah ngomentari, gitu kan. Ya, kita kan nggak tahu berkomentar tentang kasus Pak Sambo ini apakah emang beliau punya bukti atau apa, kan kita nggak tahu, Pak. Ya, terlepas dari komentar-komentar apapun lah, saya pikir saya nggak ingin masuk ke sana ya. Cuman saya lebih tertarik bahwa pimpinan KPK mesti fokus dengan upaya memberantas korupsi yang sungguh-sungguh. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi ketika pimpinan KPK justru dilihat oleh publik kayak kurang bersemangat untuk memberantas korupsi, yang merupakan tugas pokoknya gitu. Jadi tugas pokoknya itu nggak dia kerjakan, atau kalaupun dikerjakan sekedarnya gitu kan, karena nggak kelihatan gitu. Banyak kasus-kasus yang penting tapi nggak diungkap. Saya berkali-kali bicara soal kasus bansos contohnya. Kasus bansos justru menggambarkan bahwa ini korupsinya besar, kerugian negaranya atau dugaan atau potensi kerugian keuangan negaranya besar, bahkan itu adalah haknya masyarakat di level-level bawah secara ekonomi ya. Tapi kemudian tidak dianggap penting juga. Nah, ini kan menjadi keprihatinan. Apakah sulit? Enggak sulit harusnya, gitu kan, mudah gitu. Tapi kalau kemudian keuangan negara yang begitu besar yang diduga diselewengkan saja, tidak dianggap suatu hal yang luar biasa atau hal yang penting, maka yang penting yang mana gitu kan. Nah itu menjadi masalah. Tadi ketika saya tadi bicara soal mantan pimpinan KPK yang koleganya Firly kan, yaitu Lili Pintauli Siregar. Harusnya ketika ada hal seperti itu ya dilaksanakanlah upaya penyidikan. Saya juga mendengar beberapa elemen masyarakat melaporkan itu secara pidana. Tapi sebetulnya
kejahatan-kejahatan begitu kan tidak harus menunggu dilaporkan. Iya. Bahkan kalau saya sering mengulangi soal adanya kewajiban ketika aparatur yang sedang bekerja mengetahui ada dugaan tindak pidana wajib melapor, tapi mereka nggak melakukan. Jadi fenomena-fenomena itu menjadi gambaran bahwa apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi pada dirinya bertolak belakang, gitu kan. Jadi bagaimana bisa mengomentari sesuatu yang yang tidak sesuai dengan yang dia biasa lakukan. Walaupun saya tidak menyalahkan ketika mengomentari kasus-kasus penting, kasus-kasus serius, dan itu memang perlu dan harus dikomentari, tapi dengan cara-cara yang produktif, yang objektif, jujur. Benar. Tapi ya akhirnya netizen kan tahu juga kan, benar, bahwa nggak seperti itu. Yang penting dilihat ada hal lain lagi. Dan komentar dia juga terkesan kan seakan-akan KPK sudah tidak ada kerjaan, Pak, makanya mau ngambil kerjaan yang lain mungkin, Pak, kan gitu, Pak. Iya. Aman-aman aja kan gitu. Masalahnya KPK nggak ada kerjaan itu harusnya bagus. Betul. Berarti apa? Korupsi sudah nggak ada. Betul. Tapi kalau ketika korupsinya besar-besar, banyak, masif, dan KPK nggak bekerja, nah itu gimana gitu ya? Itu kan kita semua kan tentunya berharap bahwa kondisi negara ketika adanya KPK, maka korupsinya bisa diberantas, dihilangkan. Kalau dihilangkan nggak bisa, dikurangi, dieliminir lah. Kalau terus kemudian justru hanya dipersepsikan seolah-olah tidak ada, maka repot. Bagaimana kalau kemudian orang berpikir begini, biar bisa berantas korupsi yang efektif, maka korupsinya jangan disebut-sebut, ya kan? Jangan ada yang ditangkap, pura-pura nggak lihat, terus kita bilang korupsi sudah tidak ada. Repot kalau kayak begitu. Tapi tolak ukurnya untuk KPK dan kinerja KPK itu harus tangkap kasus besar apa? Kayak sekarang kan juga nangkep kasus itu, Pak, yang di Pemalang gitu. Bupati Pemalang ya. Jadi begini, memang berantas korupsi sebagaimana saya sering katakan, itu haruslah dilakukan dengan komprehensif. Dalam undang-undang KPK itu diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan, pencegahan, dan pendidikan. 3 hal itu memang yang penting, harus berjalan bersama-sama. Terus apakah perlu penangkapan-penangkapan yang masif? Penangkapan perlu untuk bikin orang jera. Ketika orang jera, orang takut berbuat korupsi, maka itu 1 poin. Dilakukan pencegahan yang masif juga harusnya. Dicegah itu 2 cara. Dengan cara sistemnya diperbaiki, begitu juga dengan orang-orangnya dipantau kekayaannya, karena orang korupsi kan bukan mau iseng ya. Orang korupsi mau cari kekayaan. Betul. Kalau dipantau kekayaannya dan diberikan suatu pola-pola tertentu untuk melaporkan kalau dia menerima sesuatu, itu tentunya akan membuat orang sulit berbuat korupsi. Dicegah dengan cara dipahamkan bahwa korupsi itu merugikan dirinya sendiri. Korupsi itu justru malah merusak harkat dan martabat, merusak integritas, merusak masa depan, merugikan bangsa dan negara, merugikan orang-orang banyak. Nah, maka harapannya orang sekalipun punya peluang, punya kesempatan, dia nggak mau berbuat korupsi. Harusnya begitu yang dilakukan. Dan saya pikir di KPK sudah pada tahu. Walaupun memang kondisi pimpinan KPK menentukan. Betul. Kalau pimpinannya tidak menyuruh untuk melakukan tugas-tugas yang penting, tadi banyak diam barangkali. Benar. Itu yang susah. Ya, tapi yang kita ketahui kan ya ketua pimpinan KPK-nya sendiri juga kan bermasalah sejak awal kan, Pak. Ya. Gimana kita mau memberantas korupsi kan gitu, Pak. Contoh ketika terkait dengan kasus helikopter ya kan, Firly Bahuri ada kasus helikopter. Sewa helikopter katanya dari mana ya, dari Palembang ke kampungnya dan lain-lain. Harganya dibuat harga yang seolah-olah murah gitu. Kan lucu ya, orang kan tahu sewa helikopter itu berapa harganya. Dan banyak lagi yang lain. Tapi kemudian hal-hal begitu tidak dilakukan pemeriksaan dengan tuntas, justru malah banyak menunjukkan bahwa apakah kita mau lihat bahwa itu ada contoh, boleh dicontoh perbuatan begitu kan juga parah gitu ya. Begitu juga dengan yang diduga memiliki helikopternya untuk sewa dan lain-lain, diduga pihak yang berperkara di KPK, kan
Ini kan contoh yang apa ya, yang menunjukkan level integritas. Ya, kalau pimpinannya punya masalah yang seserius itu gimana coba? Kan repot jadinya. Artinya sulit untuk kita bisa mengharapkan bisa bekerja benar dan bekerja efektif. Menurut Bapak nih Pak, dengan adanya pimpinan KPK yang sekarang ini Pak, Bapak optimis atau pesimis Pak tentang pemberantasan korupsi Pak? Harusnya optimis, harusnya. Tapi ketika melihat sejak awal bermasalah, track recordnya bermasalah, pernah sebelum menjadi pimpinan beberapa ada catatan-catatan serius, pelanggaran-pelanggaran serius, dan tentunya menunjukkan integritasnya yang patut dipertanyakan. Terus kemudian ketika melakukan tugasnya justru malah asik berbuat masalah, dan tidak peduli untuk bisa mengungkap kasus-kasus besar, dan beberapa kasus-kasus yang harusnya dituntaskan justru malah tidak dilakukan. Tidak dilakukannya saya yakin bukan karena salah penyidik-penyidiknya di sana, betul, tapi karena memang penyidiknya merasa nggak didukung. Nah, itu yang berbahaya. Begitu juga dengan saya dan kawan-kawan yang waktu itu di KPK, justru yang bekerja baik malah disingkirkan dengan cara-cara manipulasi dan melanggar hukum. Ya. Kalau begitu, ya pasti kita nggak mungkin punya optimisme ya. Ya. Artinya, kenapa nggak optimis? Ya karena pimpinan KPK-nya bagian dari masalah. Kalau dia memang mau berantas korupsi, masa iya justru malah perkara-perkara serius tidak diungkap? Masa iya orangnya bekerja baik justru malah disingkirkan? Masa iya asik dengan melanggar kode etik, bahkan melanggar yang diduga dalam terminologi tidak pidana korupsi, bahkan mendekati atau bisa dikatakan masuk dalam kualifikasi itu. Nah, ini yang bahaya sekali. Siap. Terima kasih Pak untuk penjelasannya ya, tentang sama-sama isu anti korupsi yang selalu kita gaungkan Pak ya. Ya, semoga banyak masyarakat yang peduli tentang isu anti korupsi Pak. Insyaallah. Dan tentunya kita berharap nanti pimpinan KPK yang baru ya yang baik lah Pak, bisa merubah semuanya lah. Ya. Itu, Pak. Tahun depan ini nanti ada pemilihan panitia seleksi untuk memilih pimpinan KPK yang baru. Dan kita berharap dengan mengetahui fenomena ini, kita lihat dampaknya kalau pimpinan KPK-nya bermasalah, maka yang rugi kita semua, pemberantasan korupsi nggak jalan. Oleh karena itu, semoga dengan kita bincangkan ini, ke depan masyarakat mau memberikan perhatian lebih ketika ada panitia seleksi sedang memilih calon pimpinan KPK. Begitu juga dengan DPR-nya, ketika sudah ada calon-calon yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden, maka DPR yang memilih nanti di antara yang diajukan itu yang mana yang akan dipilih. Kalau nanti ternyata DPR-nya yang diberikan mandat untuk memilih pimpinan KPK-nya, kemudian justru malah memilih yang bermasalah, ya kita lihat aja, biar masyarakat peduli kan, kita lihat tandai DPR ini yang memilih pimpinan KPK bermasalah untuk tahun depan ini ya, kan kita punya kesempatan ini, punya waktu yang cukup panjang, setahun ke depan kita bisa lihat. Maka di tahun 2024 DPR yang memilih pimpinan KPK yang bermasalah untuk bertugas memberantas korupsi, jangan dipilih orang-orang yang begitu. Kita tandai lah Pak ya. Kita tandai. Coba ada lagi Pak satu pertanyaan yang tadi di pikiran saya Pak. Ya. Ketika nanti ada pimpinan baru nih Pak, pimpinan baru KPK, apakah masalah yang sekarang belum dibereskan oleh Firly dan kawan-kawan ini bisa diproses lagi Pak? Contohnya kasus Bu Lili Pintauli dan yang lainnya itu Pak. Bisa. Karena begini, dalam tindak pidana secara umum ya, itu ada batas daluarsa. Jadi ketika suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian sekian lama dia tidak diusut, maka ada kesempatan sampai sekian lama. Contohnya kalau yang ancaman hukumannya antara 3 tahun ke atas, itu 12 tahun daluarsanya. Artinya sampai 12 tahun ke depan itu masih bisa diusut. Kecuali yang ancaman hukumannya hukuman mati atau hukuman seumur hidup, itu sampai 18 tahun. Oh. Ya, jadi masih panjang sebenarnya. Kita optimis lah Pak. Iya, tapi yang paling baik adalah yang cepat ditangani. Betul. Ya. Tinggal nunggu lengser dulu Pak. Terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak, ya, dan wawasan tentang anti korupsinya. Semoga kita semuanya juga
peduli dan khususnya anak muda juga Ya, insya Allah. peduli akan isu anti korupsi Pak, terutama ke depan untuk Ya, betul. masa pemilu Pak ya, istilahnya Ya. gitu Pak. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi.